Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelajar perempuan tingkat menengah pertama terekam menendang dan memukul teman sebayanya di Temanggung. Hanya karena ditegur, seorang anak di Cilacap tikam ayam tiri hingga tewas. Lebih dari 4.000 personil gabungan bersiaga jelang retret Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar, Kota Magelang. Peringatan Hari Santri dimeriahkan dengan tablik akbar yang digelar di Masjid Agung Kabupaten Tegal. Pada acara itu, pihak panitia mengundang penceramah kondang asal Sulawesi, Ustadz Dasat Latif. Ribuan jemaah memenuhi Masjid Agung Kabupaten Tegal pada Selasa malam. Mereka menghadiri acara tablik akbar memperingati Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 November 2024. Pihak panitia mengundang pendakwa Ustadz Dasat Latif dalam ceramahannya. Ustadz Dasat mengajak masyarakat untuk menyikapi pilkada dengan bijak sehingga tidak mudah terpecah belah. Masyarakat juga diminta untuk tidak mudah terprovokasi ke hal-hal yang negatif. Tak hanya masyarakat umum, acara tablik akbar juga dihadiri oleh ulama, tokoh masyarakat, pejabat TNI Polri, dan jajaran Forkopimda. Sementara di Kota Salatiga dan Kota Semarang, ribuan santri dan pelajar menggelar apel upacara peringatan Hari Santri Nasional. Upacara sebagai bentuk penghormatan kepada ulama dan kiai yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Perayaan Hari Santri di Salatiga berlangsung dengan hikmat, di mana ribuan santri dari pondok pesantren dan sekolah mengikuti apel upacara di lapangan Pancasila Alun-Alun Salatiga. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan kepada ulama dan kiai dalam perjuangannya melawan penjajah pada peristiwa resolusi jihad 22 Oktober 1945 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Upacara ditutup dengan atraksi silat dan penampilan drum band. Meski panas terik, peserta upacara tetap bertahan menikmati penampilan tersebut. Kegiatan yang sama juga dilakukan oleh siswa-siswi serta guru sekolah dasar Negeri 2 Tugurejo, Kota Semarang. Dengan menggunakan busana muslim, mereka melaksanakan upacara Hari Santri Nasional di halaman sekolah pada Selasa pagi. Dalam kegiatan ini, para pelajar dan guru menyanyikan Mars Santri, membacakan Asmaul Husna, dan mendoakan para ulama dan pahlawan bangsa yang telah gugur. Pada Hari Santri ini diharapkan siswa dan siswi di SDN 2 Tugurejo bisa menjadi generasi emas yang dapat menjadi pemimpin di masa depan. Alhamdulillah hari ini SD Negeri Tugurejo 2 melaksanakan apel Hari Santri Nasional tahun 2024. Semoga dari santri ini siswa-siswi generasi penerus bangsa, santri-santri di tanah air menjadi generasi yang solih-solihah, menjadi generasi yang Pancasilais dan juga berbakti pada negeri. Tentunya demi Indonesia Emas tahun 2045. Selesai apel upacara, para siswa bersalaman dengan guru sebelum akhirnya mereka melakukan kegiatan belajar mengajar kembali di ruang kelas masing-masing. Yulianto melaporkan dari Salatiga dan Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Kalau di Boyolali, Hari Santri diperingati dengan cara bersih-bersih sungai. Sebab aksi bersih-bersih dinilai sebagai salah satu wujud ajaran dalam agama Islam bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman. Ratusan santri yang berasal dari salah satu pondok pesantren di Boyolali turun ke sungai. Mereka membawa plastik sebagai wadah untuk membuang sampah-sampah yang ada di sepanjang kali Sungsang Pengging, Kecamatan Banyudono. Tak hanya santri, bersih-bersih sungai juga melibatkan komunitas, relawan, TNI, dan polisi. Aksi bersih-bersih sungai ini merupakan cara mereka memperingati Hari Santri Nasional. Bagi para santri, bersih-bersih sungai sebagai wujud ajaran Islam. Sebab kebersihan sebagian daripada iman. Ini yang baru pertama
dilakukan ya ikut bangga lah dalam membersihkan sungai. Soalnya kan sungai kotor. Kita juga sebagai santri harus sadar akan kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Selain itu, membersihkan sungai ini merupakan mitigasi untuk menanggulangi bencana banjir di daerah aliran sungai. Karena sebentar lagi diperkirakan akan memasuki musim penghujan. Masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai juga diajak bertanggung jawab menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sungai itu memang harus bersih. Faktanya tadi banyak pampers, banyak sampah plastik yang jelas-jelas itu sumbernya dari masyarakat sendiri. Makanya sungai ini harus kita jaga bersama untuk kelangsungan kehidupan seterusnya. Selain membersihkan sampah, untuk menjaga kelestarian sungai, para pelajar usia dini diajak menjaga sungai dengan menebar ratusan ekor bibit ikan di aliran sungai. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Setelah dilantik, Presiden Prabowo akan menggelar kemah bersama jajaran Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang pada 25 hingga 27 Oktober besok. Ribuan personil TNI Polri bersiaga mengawal para pejabat negara itu. 4.138 personil TNI, Polri, dan instansi terkait Rabu pagi mengikuti apel pasukan di lapangan Rindam 4 di Penogoro, Kota Magelang. Ribuan personil ini bertugas dalam pengamanan VVIP Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan jajaran Kabinet Merah Putih yang akan berkegiatan atau retreat di Akademi Militer Akmil, Magelang pada 25 hingga 27 Oktober nanti. Kegiatan yang dilaksanakan ini kegiatan perdana dari Presiden kita yang baru, jadi semua instansi, institusi semua terkait, mudah-mudahan bisa lancar. Retret Kabinet Merah Putih yang digelar selama 3 hari itu sebagai persiapan pemerintahan baru untuk menyusun program-program prioritas. Presiden Prabowo menginginkan seluruh menteri, wakil menteri, dan perangkat pemerintahan bisa bekerja terukur dan terarah agar program prioritas selama 100 hari bisa berhasil. Wajar saja, Presiden Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa naik 8% dari sebelumnya di angka 4 hingga 5%. Akan di sana mungkin lebih menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, terutama mungkin dalam 100 hari ke depan, dalam program-program yang menterinya harus paham dan juga harus sangat mengerti mengenai apa-apa yang harus dilakukan. Menanggapi adanya rencana retret Kabinet Merah Putih di Lembah Tidar sebagai alumni Akmil Magelang, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono mengaku bakal bernostalgia. AHY merupakan lulusan Akmil 1990 dan sebelumnya juga menempuh pendidikan SMA di Taruna Nusantara Magelang. Akademi Militer itu pasti ada nostalgianya karena kami ditempa di sana sebagai seorang taruna, kemudian juga menjadi perwira di sana, dan rasanya Akademi Militer itu merupakan sebuah lembaga yang dikenal sampai dengan hari ini mencetak kader-kader patriot, pemimpin bukan hanya di militer tapi juga di semua lini. Sejak adanya rencana pembekalan para menteri hingga perangkat pemerintahan, kawasan objek wisata Kebun Raya Gunung Tidar, Kota Magelang ditutup sejak 22 Oktober lalu hingga 27 November mendatang. Tim Liputan melaporkan. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.